kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Karena membawa agama baru ini, kemudian Nabi mengatakan saya ikut agamanya Muhammad. Ya, jadi bisa dikatakan ya karena dari kemarahan itu kemudian masuk Islam. Nah, Nabi sangat bersedih. Wahsy masuk Islam, kemudian waktu itu Wahsy diajak oleh beberapa sahabat yang lain untuk menemui Nabi. Sebetulnya Wahsy sudah merasa tidak enak, ya, karena dosa masa lalu yang sangat besar. Ya, lalu karena diajak, lalu Wahsy pun bertemu dengan Nabi, menemui Nabi di hadapan Nabi. Kemudian Nabi diam sebentar, lalu mengatakan bahwa bukankah kamu Wahsy? Ya, benar ya Rasulullah. Ya. Bukankah kamu yang telah membunuh Hamzah? Benar ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan ala taridu anni. Ya. Bisa nggak kamu jangan ada di depan saya? Ya, bisakah kamu bisa kamu tidak di depan saya? Artinya suruh menyingkir supaya Nabi tidak melihat Wahsy tadi. Ya, karena apa? Karena ketika melihat Wahsy maka Nabi akan teringat dengan paman beliau Hamzah. Ini manusiawi. Ya, dan ini sisi humanisnya kalau sekarang kan, humanisnya Rasulullah SAW, bahwa dia dari sisi manusia seperti itu. Ya, maka tadi kalau ya mungkin kalau memaafkan dari hati, ya untuk melupakan ya bisa dengan berjalannya waktu. Tapi kita juga perlu melihat kadar kesalahannya. Ya, kalau Wahsy kan kesalahannya luar biasa. Kalau orang tadi mungkin kesalahannya hanya gitu kan, masa harus seperti itu gitu ya. Jadi kita juga harus mengukur kadar kesalahan orang itu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, berkaitan dengan ini juga, maka kita perlu berhati-hati dengan ucapan lisan, dengan perbuatan kita. Ya, kalau kita sudah berbuat salah dengan orang lain yang sudah meninggal, kalau itu hubungannya dengan masalah harta, maka harta itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Ya, kalau kemudian ahli waris juga tidak ada, kita sudah tidak tahu, mungkin karena ketemu waktu di tempat tugas di rantau sana, ketemu dengan penduduk asli sana, gitu kan, dan sekarang sudah tidak ada jejaknya, maka kemudian harta itu kita keluarkan dan kita infakkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan dengannya pahala itu untuk orang yang sudah kita ambil hartanya tersebut karena sudah meninggal. Nah, kalau itu kaitan dengan bukan harta, ya kita harus banyak mohon ampun kepada Allah. Ya, kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ditujukan untuk orang itu. Ya. Jadi selain kita minta ampun kepada Allah, kita juga memintakan ampun untuk orang itu yang sudah meninggal tadi. Ya, memintakan ampun untuk orang yang sudah meninggal tadi sebagai wujud permintaan maaf kita untuk dirinya. Nah, jadi selalu kita doakan orang yang sudah meninggal itu dengan doa kebaikan, kita doakan dengan ampunan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni, ya, agar dilapangkan kuburnya, dimudahkan urusannya di akhirat. Nah, ini sebagai usaha kita untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal tadi. Nah, caranya seperti itu. Jadi berbuat baik, pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal tadi. Yang kedua adalah dengan banyak memintakan ampun kepada Allah untuk orang tadi. Demikian. Mungkin masih ada ibu-ibu, monggo. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hampir hari itulah. Nah, kalau kita korban di atas namakan ayah atau orang yang sudah meninggal dunia, apakah bisa mana itu
berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitan korban ya. Ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi masih sebulan setengah ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, sebulan lebih kan. Sebetulnya dalam hal ini pembahasan lama, kajian lama, gitu kan, maksudnya berkorban untuk orang yang sudah diniatkan, untuk orang yang sudah meninggal. Maka dalam hal ini kalau kita mau benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka sebenarnya tidak ada. Ya, artinya bahwa kita tahu Rasulullah SAW itu setiap Idul Adha korbannya banyak, korban bahkan sampai 100 ekor. Di mana sebagian juga sembelih sendiri, sebagian lain disembelih oleh sahabat Ali, sebagian disembelih oleh tukang jagalnya. Dari 100 ekor hewan kurban itu tidak ada satupun yang diatasnamakan untuk Hamzah misalnya tadi, diatasnamakan untuk kerabat-kerabat, untuk istri beliau Khadijah, ya, tidak diatasnamakan kepada kerabat yang sudah meninggal. Padahal kita tahu betapa besar kecintaan Nabi kepada Khadijah, betapa besar kecintaan Nabi kepada Hamzah. Nah, dan di situ tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi berkorban atas nama orang-orang yang beliau cintai yang sudah meninggal terlebih dahulu. Maka kalau kita berpegang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, maka itu tidak ada. Dan mereka orang yang sudah meninggal dari kerabat kita itu masuk dari keumuman pahala yang kita niatkan untuk kita dan keluarga kita. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berpegangan dengan hadis ya, bahwa pahala yang kita kebaikan yang kita lakukan, kemudian pahala itu diniatkan diberikan kepada orang yang sudah meninggal, termasuk dalam hal ini kurban, maka sebetulnya kalau dari dalil-dalil umumnya bisa, ya, dari dalil-dalil umumnya itu pahalanya sampai. Nah, tapi yang menjadi catatan kita bahwa sebetulnya kita ini lebih butuh pahala itu daripada diberikan kepada orang lain. Maka termasuk yang menjadi nasihat, ya, menjadi nasihat para ulama adalah diantaranya kalau kita mau menghadiahkan bacaan Al-Quran jangan dihadiahkan, tapi ketika kita membaca Al-Quran kita mengharapkan pahala itu untuk kita dan kita doakan orang itu agar juga mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Jadi bukan bongkoan semuanya diberikan, karena kita juga butuh dengan pahala itu. Ya, di dalam hal ini secara umum kalau menurut kami bahwa berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, apalagi itu orang tuanya, maka tidak mengapa. Ya, itu boleh saja dan merupakan salah satu bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya, kepada bapak atau ibunya. Ya, jadi berdasarkan dalil-dalil umum, ya, bahwa salah satu yang mendapat orang tua yang sudah meninggal itu mendapatkan bagian dan ketaatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, karena anak itu merupakan hasil usahanya, hasil usaha dari orang tuanya. Ya, kan tidak ada anak kalau tidak ada orang tua, kan gitu. Nah, jadi boleh saja ya berkorban kemudian diatasnamakan bapak ataupun ibu, dengan syarat kita juga berkorban loh. Jangan kemudian kita nggak korban tapi kemudian itu diniatkan untuk orang tua, untuk bapak atau ibu, dan kita sendiri tidak berkorban, padahal kita sendiri lebih butuh dengan pahala dari korban itu, gitu. Nah, kalau kita sudah berkorban, kita memiliki lapangan rezeki, kita sudah ada hewan korban kita, kemudian kita berkorban dengan satu hewan lagi ataupun satu bagian lagi untuk orang sudah meninggal, untuk bapak atau ibu ataupun yang lainnya yang menjadi saudara kita, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita
sengaja tidak berkorban, nah maka ini yang tidak diperbolehkan. Karena untuk urusan akhirat kita tidak boleh mengutamakan orang lain daripada diri kita. Kalau dalam urusan dunia kita boleh mendahulukan orang, mengutamakan orang meskipun kita sedang butuh. Tapi kalau dalam hal ibadah, maka kita tidak boleh